Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julpah Najwatul Falah dari kelas manajemen 23O. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau meresum pembahasan atau materi yang telah dilaksanakan pada kuliah umum mata kuliah agama dan etika pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pada pukul 18.30 WIB. Yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Solahuddin MA. Beliau merupakan guru besar UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan topik Nabi Muhammad SAW sebagai teladan atau role model umat manusia. Oke, materi yang pertama dimulai dengan surah Yasin ayat 11. Waktu itu Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah. Innama tumbiru manittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib. Jika ada orang yang mengikuti khutbah Jumat, mengikuti tabligh akbar, itu dia akan dapat menyimak secara penuh, belajar secara baik dan mendapatkan materi kajian. Menurut Yasin ayat 11 itu, yang paling banyak ada 2 syarat, yaitu yang pertama, manittaba'a dzikra. Jadi orang yang berangkat dari rumah itu ya memang tujuannya ke masjid itu untuk mengikuti khutbah, dan jika tujuannya itu untuk Al-Quran, dijamin tidak akan merasakan ngantuk dan pikirannya pun tidak akan kemana-mana, karena motif dari rumahnya itu untuk mengikuti Al-Quran. Jadi apa yang dimaksud dari mengikuti Al-Quran ini? Jadi intinya yang dimaksud dari mengikuti Al-Quran ini untuk memahami dan bertekad mengamalkan petunjuk Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa khasyiya rahmana bil ghaib, dan yang memiliki rasa khosyah. Yang memiliki rasa khosyah itu indikator ilmuwan, maka para mahasiswa ketika mengikuti kuliah atau kajian, dia akan konsentrasi penuh karena memiliki rasa takut dan malu terhadap Allah. Kemudian, mengapa kita belajar dari Rasul? Ini dari ayat Al-Ahzab ayat 21. Rasul adalah uswan. Ketika kita menjadikan Rasul model, maka otomatis di situ fungsi Rasul sebagai uswah itu hanya akan efektif kepada orang yang sifatnya visioner. Jadi, jika orang yang tidak visioner itu akan sulit menangkap atau mengambil hikmah dari keberadaan Rasul sebagai uswah. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari pribadi Rasul? Sering kita fokus pada 4 karakter utama Rasul, yaitu Az-Zidqun, Al-Fatonah, Al-Amanah, dan At-Tabligh. 4 hal ini sering disebut sifat, tetapi sebenarnya ini bukan sifat, karena bentuk kata itu semua masdar, bukan kata sifat. Jadi, ini sebenarnya lebih merupakan kualitas atau sifat-sifat yang sifatnya karakter. Maka yang pertama itu as-sidqun, yaitu kejujuran. Nabi itu bukan jujur, tetapi di dalam dirinya beliau memiliki kejujuran. Jadi untuk mahasiswa, sidqun ini penting. Mungkin kejujuran ini terlihat sepele dalam konteks akademik, padahal ini sangat penting karena ini menentukan masa depan. Maka orang yang visioner ke depan itu tidak mungkin melakukan nyontek, karena nyontek itu merupakan ketidakjujuran. Yang namanya ketidakjujuran itu pasti bertolak belakang dengan kebenaran. Sidqun itu kan merupakan kebenaran dan kejujuran. Orang yang nyontek itu pasti tidak bisa menjadi pemimpin yang efektif. Maka kita belajar dari Nabi, tanamkan sejak awal kejujuran. Kemudian ada ayat yattami'una qawla fayatabi'una ihsana.
Jadi yang pertama itu listening. Yastami'una qawla itu listening atau mendengarkan. Ketika mahasiswa tidak menyimak apa yang disampaikan oleh dosen di dalam kelas, itu sebenarnya sangat merendahkan atau tidak menghargai dosen. Sebaliknya, kalau kita menyimak dengan baik, itu merupakan tajimul busdan, itu merupakan penghormatan kepada dosen. Karena kalau kita menyimak apa yang dijelaskan oleh dosen, guru, mubalik, dan sebagainya, itu artinya kita mengapresiasi pembicara. Jadi, kalau secara verbal, berarti kita katakan apa yang Bapak Ibu sampaikan itu penting dan diperlukan, maka kita harus menyimak baik-baik. Kemudian yang kedua, understanding atau memahami apa yang disampaikan oleh dosen atau guru. Itu kita harus memahami baik-baik, jangan sampai salah paham. Karena jika tidak disimak baik-baik itu bisa menimbulkan salah paham atau ketika kita ditanya apa yang telah dijelaskan oleh dosen dan kita tidak bisa menjawab, berarti kita tidak merhatikan dan tidak memahami apa yang dosen sampaikan. Lalu yang ketiga, discussing. Jadi dikembangkan lebih lanjut. Ada konsep jariah ilmu. Mungkin yang disampaikan guru atau dosen itu pertamanya mungkin nilainya hanya 10% nilai kualitas ilmu yang disampaikan oleh dosen. Tetapi kemudian didiskusikan oleh mahasiswa, akhirnya berkembang. Itu dari nilainya 10 mungkin jadi sangat bernilai, maka dosen itu akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Jadi intinya kita harus bisa berdiskusi dengan teman atau dosen demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Selanjutnya yang keempat, criticizing. Ini penting para dosen itu menunggu kritikan atau masukan dari para mahasiswa, karena dosen itu tidak mau menderita dengan kekeliruan, pemahaman atau kesalahan yang tidak diberitahu oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, ada following, yaitu mengikuti materi yang disampaikan oleh dosen kita. Yang diikuti itu fayattabi'una ahsana. Jadi yang diambil yang terbaiknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.